وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat buka mata buka hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar para sahabat hari ini? Semoga para sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini saya akan mereaksi video yang sedang viral, yaitu video yang disampaikan oleh Daniel Mananta di akun TikToknya yang menyampaikan tentang Yesaya 44 ayat 13-20. Sahabat buka mata buka hati, yang dipermasalahkan oleh tetangga sebelah itu, apa yang dinyatakan Daniel Mananta adalah kalau di patung itu terdapat unclean spirit. Unclean spirit ini bahasanya udah sangat halus ya Daniel Mananta pakainya. Unclean spirit kalau diterjemahkan secara harfiah, roh yang tidak bersih atau kotor. Nah, seperti apa yang disampaikan Daniel Mananta? Mari kita lihat. Yang kelima, ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lu bisa komentar di bawah. Salah satu yang mengomentari perkataan Daniel Mananta adalah seorang penginjil dari tetangga sebelah yang namanya Louis Prasetyo. Dia ini salah satu orang yang sering memberikan tanggapan terhadap channel-channel Islam. Banyak sekali kalau para sahabat mengamati di YouTube itu ada saja komentar tentang Islam. Nah, si Louis ini dia mengomentari tentang patung. Si Louis ini mengomentari tentang patung, di mana katanya kalau membuat patung itu boleh. Coba kita lihat ya. Terus kemudian mungkin Anda mengatakan, loh tapi kan memang dikatakan di situ tidak boleh membuat patung. Iya kan? Bahkan dalam hukum Taurat dikatakan jangan membuat bagimu patung. Tetapi kamu nggak boleh lupa, yang dilarang bukan buat patung. Yang dilarang adalah apa? Jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Itu yang penting. Patung boleh ada, tetapi untuk disembah nggak boleh. Nah, komentar si Louis ini tentang patung, dia mengatakan di hukum Taurat dikatakan memang dilarang membuat patung. Bunyinya jangan membuat bagimu patung. Tapi dia menegaskan sekali lagi bahwa yang dilarang bukan membuat patungnya, tetapi jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Dengan kata lain, Louis ini mengatakan bahwa membuat patung ini boleh asal jangan disembah. Nah, yang jadi masalah di sini adalah apakah yang dikatakan si Louis ini benar? Apakah dia mempunyai dasar dalil dari Alkitabnya, atau apakah yang dikatakannya itu istilahnya Alkitabiah gitu? Atau hanya asumsi Louis saja bahwa boleh membuat patung asalkan jangan disembah? Mari kita lihat di Taurat. Kita bisa lihat di Shemot atau Exodus atau Keluaran 20 pasal 4 maupun di Devarim atau Deuteronomi atau Ulangan pasal 5 ayat ke-8. Nanti juga bisa kita lihat di yang lain. Ada Ulangan 27 ayat 15. Apakah memang benar seperti itu? Mari kita lihat. Sahabat, mari kita lihat kitab Exodus pasal 20 ayat 4. Di sini disebutkan bahwa kita tidak boleh membuat patung baik yang berupa gambar seperti yang ada di heavens, di langit ya. Ini bukan surga. Kalau di surga pakai paradise. Atau yang ada di bawah bumi ataupun yang ada di air, di bawah tanah. Nah,
Di sini keterangannya terlihat bahwa ini tidak boleh. Jadi jelas di Exodus 20 ayat 4 tidak boleh manusia itu membuat patung walaupun tidak disembah ya, tidak diperbolehkan. Jelas, sangat jelas. Kita lihat yang bahasa Indonesia yang lebih mudah. Nah, ini di Keluaran 20 ayat 4. Terjemahan baru berbunyi, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Sekarang maaf, patung Yesus itu menyerupai apa? Kalau dia dianggap sebagai Allah, Tuhan, berarti dia sesuai yang ada di langit atas. Tidak boleh dibuat patung seperti yang menyerupai yang di atas, di langit. Kalau dia dianggap sebagai manusia, masuk juga di sini tidak boleh seperti yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Nah, ini juga nggak boleh. Apakah itu nanti ada di atas, di langit, atau di bumi, manusia yang berjalan di bumi, ataupun yang ada dalam air, tidak boleh membuat patung. Berikutnya ada juga di Deuteronomi atau Devarim. Devarim pasal 5 ayat 8. Ini juga sama, tidak boleh. Sama bunyinya seperti yang tadi. Ya. Sama seperti tadi yang ada di Shemot atau Exodus 20 ayat 4. Tidak boleh ya kita membuat patung walaupun tidak untuk disembah, ya. Dan tidak boleh menyerupai apa yang ada di langit atau yang di bumi maupun yang ada di air. Dilarang. Nah, yang versi Indonesianya kita lihat lagi, coba. Nah, Ulangan pasal 5 ayat 8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ini bunyinya sama persis seperti yang tadi ada di Shemot atau Exodus atau Keluaran 20 ayat 4. Nah, kalau kita cermati lagi, kita buka lagi, masih di kitab Ulangan atau kitab Deuteronomi atau kitab Devarim bahasa Ibraninya ya. Di sini di pasal 27 ayat 15. Nah, ini ngeri ini bahasanya nih. Lihat, terkutuklah bagi siapapun yang membuat patung yang dipahat ataupun bentuk yang patung tuang atau dicairkan. Nah, ini itu dikutuk, ini tidak boleh. Kalau lebih mudahnya kita lihat yang versi bahasa Indonesia, coba ya. Nah, Ulangan 27 ayat 15. Terkutuklah, ini terjemahan baru ya, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Nah, di sini malah jelas-jelas bahwa yang membuat patung, jadi kalau kita membuat patung itu terkutuk, tidak boleh, walaupun tidak untuk disembah. Nah, kelihatannya si Lewis ini dia belum baca semua ini Alkitabnya. Tadi yang disampaikan tadi, yang di awal tadi disampaikan, ya, atau seperti yang di Keluaran 24, jangan membuat bagimu patung. Nah, dia hanya memotong di situ. Jadi yang komen-komen yang mendukung pernyataannya pun tidak membaca ayatnya secara lengkap ini pasti. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa kebanyakan orang-orang di sebelah itu memotong ayat, apakah itu ayat Al-Quran yang untuk menjustifikasi mereka maupun ayat kitabnya sendiri. Jadi tidak menyampaikan ayat dengan lengkap. Jelas kan itu ya dari pernyataannya bahwa tadi mengatakan jangan membuat bagimu patung. Kemudian dia menambahkan asumsi sendiri tadi, mengatakan bahwa yang tidak boleh itu adalah patung untuk disembah. Jadi kalau tidak untuk disembah boleh. Padahal jelas-jelas di Keluaran 20 ayat 4 maupun di Ulangan 5 ayat 8 jelas ayatnya bunyinya sama persis. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, ini. Jadi kita tidak boleh membuat patung ya yang menyerupai yang ada di langit,
di bawah di bumi ataupun di air. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.